Sepeda motor melaju kencang, melesat menuju jalanan sempit dengan tumbuhan semak dan tumbuhan paku di kiri dan kanan jalan. Jalanan yang dihimpit oleh tebing itu membuat kami sedikit kesulitan untuk bermanuver, apalagi jika harus berhadapan dengan mobil yang terkadang muncul tiba-tiba dari arah yang berlawanan. Tapi alhamdulillah, semuanya bisa kita lewati dengan aman dan tentunya dengan perasaan yang senang. Hampir 1 jam berkendara, kami akhirnya pun sampai pada tujuan kami di sebuah tempat wisata. Dan setelah berfoto-foto, sholat asar dan bersantai selama hampir 3 jam, akhirnya kami pun memutuskan untuk kembali pulang ke kota. Di perjalanan pulang, kami pun memutuskan untuk mencari makan sekaligus mencari masjid terdekat karena ini sudah hampir masuk waktu maghrib. Akhirnya kami pun menemukan sebuah warung yang terang dengan lampu bertuliskan soto daging Mbak Parinah. Setelah semuanya setuju, akhirnya kami semua pun makan di warung soto tersebut. Dan setelah makan, kami pun bergegas mengikuti sholat berjamaah di masjid yang berjarak cukup jauh dari warung soto tersebut. Namun, setelah sholat dan berzikir, kedua orang teman kami mendapatkan firasat untuk segera kembali ke warung tersebut. Ya, mereka mengatakan ada hal yang aneh ketika memasuki warung soto tersebut. Ya, kami sebagai orang yang sering menangani hal-hal gaib memang biasa dan alhamdulillah dianugerahi kepekaan untuk mendeteksi hal-hal yang tidak beres. Tapi bukan karena kami sakti, namun ya karena kami memang ada kepekaan saja. Entah itu kelebihan ataupun kekurangan, silakan teman-teman yang menilainya. Setelah sedikit berdiskusi, akhirnya kami pun semua kembali ke warung soto tersebut dan benar saja, aura gelap dan hitam ternyata menyelimuti warung tersebut. Mbak Parinah adalah pemilik warung tersebut yang akhirnya mengobrol dengan kita pun mengeluhkan jika warungnya sepi. Padahal dulu warung sotonya sangat ramai sekali. Mbak Parina pun di sini berharap jika kita bisa membantu beliau dan akhirnya kami pun di situ melakukan cleaning. Biasa kami membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan selebihnya kami ingin memesan soto lagi untuk dibawa pulang. Dan ternyata Mbak Parina pun sudah menyiapkan soto untuk kami bawa pulang dan beliau memberikannya secara gratis kepada kami. Pada awalnya kami tidak mau menerimanya, namun karena beliau sangat memaksa, akhirnya kami pun menerimanya. Dan setelah itu kami pun langsung pulang ke kota dan menjalankan rutinitas pekerjaan seperti biasanya. Setelah 1 bulan berlalu, kami pun kembali touring dengan menggunakan sepeda motor kami. Dan pada saat pulang, kami pun sengaja memilih jalur yang satu jalur dengan sebulan yang lalu kami lewati dan mampir ke warung soto milik Mbah Parinah lagi. Syukur alhamdulillah, warung Mbak Parinah kini sudah ramai dikunjungi oleh pembeli. Akan tetapi, di sudut sana ada seseorang yang benci dengan ramainya warung Mbak Parinah. Dan inilah awal petaka yang sesungguhnya. Kesaksian Andra tentang proses terjadinya santet yang menimpa Mbak Parinah. Ya, Andra adalah adik dari Mbak Parinah dan masih tinggal serumah dengan Mbak Parinah. Di sini, Andra pun mulai bercerita tentang awal mulanya kejadian santet yang menimpa Mbak Parinah ini. Andra pun menceritakan kejadian ini secara detail dan berurutan. Keanehan ini sebenarnya berawal pada saat warung Mbak Parinah sekitar 3 bulan dibuka. Andra sebagai sang adik kerap membantu Mbak Parinah baik dalam persiapan penataan warung, memasak soto maupun menghidangkan soto tersebut. Pada awal-awal membuka warung masih belum ada hal-hal yang aneh. Mungkin hanya angin dingin yang sesekali berhembus pada pagi dan sore hari saja yang dirasakan Andra saat itu. Warung Mbak Parinah pun ya masih lancar-lancar saja. Buka dari pagi hingga pukul 7 malam. Pembelinya pun sangat ramai kala itu. Akan tetapi, setelah berjalan 3 bulan, warung Mbak Parinah mendadak sepi pembeli.
Pembeli yang biasanya per hari berjumlah puluhan kini tidak terlihat lagi. Bahkan fenomena ini pun terjadi selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya soto yang dibuat pun seringkali berakhir dimakan oleh keluarga besar Mbak Parina sendiri. Karena pada 3 hari sebelumnya banyak soto yang berakhir dimakan sendiri dan juga dibagikan ke keluarga dan tetangga dekat Mbak Parina, maka pada hari ini Mbak Parina pun memutuskan untuk mengurangi porsi soto dagangannya menjadi hanya 7 porsi. Dan akhirnya jualan pun tetap dilanjutkan walaupun Mbak Parina mulai pesimis. Dan benar saja, hari pun sudah berlalu, udara yang sangat dingin sesekali berhembus menerpa tubuh Mbak Parina dan Andra. Suatu hal yang cukup aneh, karena kota di daerah mereka tinggal suhunya cukup panas. Mereka pun mengambil jaket untuk melindungi tubuh mereka. Saat siang hari, Mbak Parina dan Andra pun memutuskan untuk bersih-bersih warung. Mereka berpikir mungkin saja warung tempat mereka berjualan itu agak kotor sehingga pembeli pun malas berkunjung ke warung mereka. Nah, pada saat mereka membersihkan warung inilah, mereka pun akhirnya menemukan satu kejanggalan. Sendok yang kala itu ditaruh di tengah meja tiba-tiba saja terjatuh. Padahal sendok tersebut masih berada di tengah meja. Di awal mulanya, mereka pun mengira jika itu hanyalah ulah tikus ataupun kucing karena hanya satu buah sendok yang jatuh. Mereka pun tetap melanjutkan bersih-bersih warung mereka. Setelah selesai membersihkan warung, mereka pun lalu beristirahat. Namun, belum 5 menit mereka beristirahat, perlahan tapi pasti kondisi warung itu pun berubah menjadi kotor kembali. Bahkan Andra pun sempat menyaksikan ada serbuk hitam mirip pasir yang secara perlahan-lahan datang bersama hembusan angin. Kala itu Andra masih berpikir positif karena mungkin itu hanyalah debu dari arah lain. Akan tetapi debu dan pasir ini semakin lama semakin banyak sehingga memenuhi warung tersebut. Pada akhirnya, karena sudah mulai ketakutan, Mbak Parina dan Andra pun merasa cemas dan ya, pada saat itulah kami datang. Aku bersama dengan rombongan touring pun kala itu ingin makan dan kami pun memilih warung Mbak Parina untuk didatangi. Kami makan dan setelah sholat maghrib inilah kami ngobrol dan ternyata memang warung Mbak Parina ini kami telusuri dan kami coba kulik lebih dalam. Alhamdulillah kami pun menemukan sumber gangguannya saat kami melakukan proses pembersihan. Sesekali terdengar suara wanita berteriak-teriak dari arah kejauhan. Suara itu terdengar samar di tengah langit yang semakin petang. Namun setelah sekitar 30 menit kami membacakan doa, akhirnya kami mendapati firasat bahwa di bawah pagar Mbah Parina ada beberapa barang. Dan benar saja, di bawah pagar rumah Mbak Parina terdapat beberapa barang yang mencurigakan yang terdiri dari kantong kecil sekitar berukuran 10 cm, lalu di dalamnya berisikan tulisan dan juga simbol-simbol. Seperti simbol 2 segitiga yang membentuk bintang mirip bendera Israel dan juga simbol mata, lalu lingkaran dan beberapa simbol abstrak lainnya yang sulit dijelaskan. Lalu ada juga kepala ayam hitam dengan darah yang sudah membusuk terbungkus kain coklat. Dan yang terakhir, ada tali panjang berwarna hitam. Akhirnya, setelah membacakan ayat kursi dan beberapa surat pendek lainnya, kami pun lalu membakar semuanya. Setelah itu, kami pun melanjutkan dengan memberikan pagar perlindungan dan memberikan sedikit saran untuk Andra dan Mbak Parina agar lebih rajin lagi beribadah. Dan alhamdulillah warung Mbak Parina pun mulai ramai kembali. Namun ketika warung Mbak Parina ini mulai ramai, disinilah beliau mulai melalaikan kembali ibadah, bahkan terus saja melayani pembeli sampai lupa pada apa yang mengintai. Sesuatu yang lebih besar, lebih gelap dan lebih menakutkan akan mengintai beliau. Warung sangat ramai hari itu. Andra pun melayani pembeli dari siang hingga sore hari.
Sementara Mbak Parina sendiri bertugas untuk membuat bumbu masak, menyajikan soto dan juga membersihkan mangkok-mangkok yang kotor. Sore hari itu seperti layaknya sore-sore hari biasa, di mana mereka beres-beres dan bersiap untuk menutup warung, sampai sesuatu hal yang aneh pun terjadi pada Andra. Andra tiba-tiba saja merasakan syaraf mata kirinya berkedut atau bergetar. Awalnya hanya berkedut biasa, namun lama-kelamaan kedutan itu semakin menjadi-jadi. Sekarang semua syaraf di dekat mata pun bergetar dengan hebat dan Andra seperti tidak dapat lagi mengontrolnya. Ia pun mulai merasa pusing dan terlihat berjalan sempoyongan ke arah Mbak Parina. Andra pun berteriak, "Mbak, Mbak Par, Mbak Par, ini mataku kenapa?" Mbak Parina pun langsung menengok dan betapa kagetnya Mbak Parina kala itu ketika ia melihat kulit di sekitaran mata Andra memerah. Mbak Parina pun segera memeluk Andra dan menuntutnya menuju kamar mandi. Di sana, Andra pun langsung membasuh mukanya dengan air bersih. Setelah membasuh mukanya selama 5 menit, akhirnya bercak-bercak merah di sekitaran mata Andra pun mulai membaik. Mbak Par pun lalu memutuskan untuk esok harinya dia tidak berjualan terlebih dahulu karena ia merasa iba dan kasihan dengan kondisi Andra adiknya. Di keesokan harinya, mereka pun berdua langsung menuju ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi mata Andra. Dan setelah diperiksa, dokter pun mengatakan bahwa Andra mungkin terkena iritasi biasa yang mungkin saja disebabkan oleh debu. Memang benar, akhir-akhir ini debu yang ada di warung Mbak Parina pun semakin banyak. Bahkan lebih parah dari waktu awal ia membuka warung. Mereka pun berdua belum menyadari bahwa debu-debu ini adalah bagian awal dari santet. Ya, teror telah dimulai. Debu-debu berterbangan, ia seakan bergerak liar dan menempel pada apapun yang ia kehendaki. Debu ini berbeda dari debu biasanya yang hanya akan menimbulkan kelilipan ataupun bersin. Ya, setiap debu ini menempel maka ia akan menyebabkan iritasi pada kulit. Kulit yang terkena debu-debu ini akan terasa seperti membakar. Dan anehnya lagi, debu-debu ini hanya menyasar pemilik warung makan yang berada di sekitaran daerah itu. Inilah santet fase pertama, dan santet besar ini merupakan kombinasi antara santet pati atau santet yang berarti dapat membunuh korbannya, santet sebar, dan santet tanpa putus atau tidak pernah berhenti. Mbak Wati, Mbak Mar, dan sebagian besar pemilik warung yang berada di area tersebut pun mengaku mengalami kejadian serupa. Ya, kulit mereka seperti mengalami iritasi ketika terkena debu-debu misterius itu. Ini sungguh sebuah teror yang tidak bisa dianggap main-main. Ya, setidaknya si pelaku santet ini harus membayar dalam jumlah yang sangat besar. Setelah kejadian iritasi mata Andra, keadaan pun semakin mencekam kala itu. Beberapa warung mengaku omset dagangan mereka pun menurun secara drastis. Namun, hal ini hanya terjadi di warung makan, bukan warung kopi ataupun warung sembako. Bau busuk pun kini mulai tercium di dalam warung Mbak Parina, membuat Mbak Parina pun menutup sementara warungnya itu. Akan tetapi rupanya rasa iri hati dan dengki telah menenggelamkan sang pelaku santet ini dalam lautan gelap nan hitam. Sang pelaku santet bukanlah hanya sudah terperdaya tipu daya iblis, namun sudah menjadi budak iblis itu sendiri, sehingga sang pelaku pun begitu teganya membuat Mbak Parina menjadi sangat-sangat menderita. Serangan demi serangan santet datang tanpa henti menerpa keluarga Mbak Parina. Andra pun sampai saat ini masih sangat ketakutan terhadap apa yang sudah terjadi. Namun sesungguhnya tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatannya. Setelah memutuskan untuk menutup warung, Mbak Parina pun memutuskan untuk membantu suaminya. Ya, namun untungnya uang dari berjualan soto tersebut bisa digunakan untuk membeli satu petak sawah kecil. Satu petak sawah kecil tadi pun menjadi lahan tambahan bagi suami Mbak Parina yang memanglah seorang petani biasa.
Sementara Andra bertugas untuk beres-beres rumah dan menjaga rumah. Dua anak Mbak Parina sudah bekerja keluar desa sewaktu lulus SMA. Jadi kehadiran Andra di sini sangatlah membantu Mbak Parina dalam mengurus rumah. Keputusan berhenti dan menutup warung rupanya bukanlah keputusan yang bijak. Keanehan dan kejadian-kejadian seram pun mulai bermunculan. Rupanya warung makan pesaing Mbak Parina ini benar-benar takut jika Mbak Parina nantinya akan kembali membuka warungnya. Dia pun lalu mengirimkan santet dan gangguan lainnya secara sporadis dan terus-menerus tanpa henti. Satu hari setelah warung tutup, Anda yang kala itu ditugaskan untuk membersihkan barang-barang yang berada di warung untuk dibawa ke gudang. Andra pun berjalan menuju ke warung sore itu. Suasana mendung dan langit menunjukkan rona warna abu-abu. Udara sore kala itu pun semakin dingin. Jaket tebal yang dipakai oleh Andra seolah-olah tak bisa meredam dinginnya sore itu. Dingin sekali sampai Andra pun melipatkan tangannya ke badan. Ya, Andra merasa badannya menjadi lemas karena hawa dingin yang sepertinya sudah tidak normal itu. Rasa lemas dan lunglai pun menghampiri Andra ketika tiba di dekat warung. Tapi karena Andra ingin pekerjaannya cepat selesai, ia pun bergegas untuk membereskan semua peralatan warung tersebut. Andra mulai membereskan mangkok-mangkok tersebut, ia tumpuk agar mudah membawanya. Akan tetapi saat Andra mengambil beberapa mangkok lagi, tiba-tiba prang, satu tumpukan mangkok berserakan. Beberapa mangkok yang ada pecah sementara sebagian besar masih utuh. Andra pun kaget dan sedikit ketakutan di sini karena ia tahu betul bahwa ia telah menaruh tumpukan mangkok tadi di tengah meja dan satu tumpukan mangkok hanya terdiri dari 5 mangkok saja. Jadi hampir tidak mungkin ada angin yang begitu kuat sehingga dapat menggulingkan mangkok-mangkok tersebut. Namun rupanya Andra masih berpikiran positif dan menganggap bahwa mungkin saja ada kucing yang lari dan tidak sengaja menabrak mangkok tersebut. Setelah mangkok tersebut jatuh, sesegera mungkin Andra pun membereskan pecahan-pecahan mangkok tersebut. Syukurlah, hanya 3 mangkok yang pecah dari total 100 mangkok yang ada. Dan setelah semua pun dirasa aman, Andra lalu membawa mangkok-mangkok tersebut pulang menuju ke rumah. Lebih tepatnya, menuju langsung ke gudang. Andra pun bolak-balik dari warung ke gudang untuk memindahkan mangkok-mangkok tersebut. Namun, pada saat kembali ke warung untuk memindahkan mangkok terakhir, Andra di sini mencium bau busuk yang seperti bau bangkai. Bau tersebut sangat menyengat sehingga membuat perut Andra pun menjadi mual. Dan sambil menahan bau bangkai busuk tersebut, Andra pun segera mengambil tumpukan mangkok terakhir lalu membawanya ke gudang Mbak Parina. Dan saat selesai membereskan mangkok, Andra pun langsung balik ke rumah. Tidak jadi membereskan barang yang lainnya. Ya, Andra memutuskan untuk membereskan barang-barang lainnya pada keesokan harinya. Keputusan Andra untuk membereskan barang pada esok hari pun ternyata tidak meredam bau busuk yang terus saja muncul walaupun Andra sudah menutup hidungnya. Ya, bau bangkai itu tetap tercium. Andra pun tidak kekurangan akal. Ia pun segera mengoleskan minyak kayu putih ke dekat hidungnya. Akan tetapi bau dari bangkai busuk itu masih saja bisa menembus hidung Andra. Terakhir, Andra menyemprotkan parfum dan dioleskan ke hidungnya. Ternyata masih saja tidak membantu. Anehnya, Mbak Parina dan suami Mbak Parina yang berada di rumah ternyata tidak mencium bau apapun. Andra pun segera menceritakan kejadian ini pada Mbak Parina dan suaminya. Namun, belum selesai Andra bercerita, tiba-tiba Andra muntah. Sontak saja, Mbak Parina pun segera mengambilkan kantong kresek. Sementara suami Mbak Parina pun mengambilkan minyak kayu putih, minyak pijat, dan segelas air putih. Begitu mereka melihat Andra, betapa kagetnya kala itu darah pun sudah berceceran di mana-mana. Ada 2 ekor kalajengking yang keluar bersamaan dari mulut Andra. Dan juga ada gumpalan-gumpalan berwarna merah kehitaman seperti daging busuk yang sudah dibuang berhari-hari. Siapapun yang melihatnya akan pasti terasa mual.
Mbak Parina pun dan suaminya terasa mual melihat kejadian yang kala itu ada di depannya itu. Akhirnya suami Mbak Parina pun menguatkan diri lalu mendekati Andra. Sambil menahan bau busuk itu, dia pun memberikan minyak kayu putih kepada Andra. Selanjutnya, suami Mbak Parina pun pergi untuk mencari Ustadz. Setelah 1 jam mencari-cari Ustadz, ternyata suami Mbak Parina ini tidak menemukan sang Ustadz. Selain Ustadz Ruqyah di kabupaten tersebut sangatlah jarang, semua ustadz yang ada di sana pun ternyata sibuk menangani kasus yang sama dengan yang dialami Andra. Sesampainya di rumah, ternyata Andra pun sudah sembuh dari muntahannya. Semua pun kembali normal dan bekas muntahannya pun juga sudah dibersihkan. Akan tetapi, semua kegilaan ini pun terus saja berlanjut, seperti jalan gelap yang tak berujung. Hari telah berganti sore, pertanda para dukun dan para tukang tenung mulai menghembuskan angin-angin jahat. Berat rasanya kulanjutkan kisah ini karena Mega seakan tak memihak Raga. Namun di sela-sela rasa was-was dan keraguanku, aku pun percaya jika Allah akan selalu ada. Dengan segala kuasa dan kebesarannya pastilah membantu hamba-hambanya yang senantiasa sabar dan tawakal. Ketika berkas-berkas cahaya sore pun mulai berganti warna menuju orange dan jingga, di sana terlihat Mbak Parina masih duduk termenung memikirkan rentetan kejadian yang sudah menimpa dirinya. Untungnya Andra kala itu sudah kembali baikan. Azan maghrib pun berkumandang. Barisan kelelawar mulai menampakkan sayap-sayap coklatnya. Beberapa makhluk halus pun seakan tak malu-malu lagi untuk ikut terbang bersama para kelelawar tersebut. Bulu-bulu hitam makhluk halus tersebut tampak sama dengan hitamnya dan pekatnya malam, tebal dan tak terawat. Namun, hanya sedikit saja orang yang dapat menyaksikan keberadaan makhluk-makhluk halus tersebut karena ada tabir yang tak harus disingkap. Salah satu tugas manusia adalah beribadah dan juga memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup esok hari di tengah himpitan ekonomi yang semakin saja menjadi-jadi. Namun, sebuah sore mendadak menjadi berubah mencekam. Mbak Parina tiba-tiba saja merasakan tubuhnya meriang dan tulang-tulangnya terasa sangat lemas. Dan karena ia sudah tidak kuat lagi, Mbak Parina pun jatuh ambruk. Dengan kepala menyentuh lantai terlebih dahulu kala itu, darah segar pun mengalir pelan dari kening Mbak Parina. Suami Mbak Parina dan juga Andra yang mendengar suara berisik itu pun langsung berlari dan segera langsung membawa Mbak Parina ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Setelah itu, dokter dan tim pun segera melakukan pertolongan dan alhamdulillah Mbak Parina pun selamat dan sudah mulai sadar. Ketika ditanyai oleh keluarga, Mbak Parina pun menjawab bahwa ia tadi tiba-tiba saja lemas dan tulang-tulangnya pun terasa seperti lepas dari tubuh. Kemudian ia mengatakan bahwa ada makhluk jelek, pendek, dan memiliki sayap yang membawa sukmanya pergi dari tubuh. Mendengarkan cerita Mbak Parina tersebut, keluarga besar yang menjenguk Mbak Parina pun bergidik ngeri. Ada yang ketakutan, namun ada juga yang tidak percaya. Dan kejadian ini terus berlanjut. Di keesokan paginya, sekitar jam 3 pagi, Mbak Parina pun merasa seperti ada sesuatu yang seolah-olah sedang berjalan di tangannya. Seperti kelabang yang berjalan merambat menjelajahi urat nadinya. Namun syukur, kala itu azan subuh meredam semua keanehan dan keganjilan tersebut. Sejak kejadian seram yang menimpanya itu, Mbak Parina pun kini mulai rajin lagi untuk beribadah dan rajin berkonsultasi dengan Pak Ustadz perihal agama, gaib, dan lain-lain. Pada sekitar pukul 9 pagi, Mbak Parina pun cek ke dokter dan di sana pun tidak ditemukan penyakit apapun. Namun, dokter memberikan resep obat yang bisa membuat badan Mbak Parina kembali sehat dan segar kembali. Setelah meminum obat dari dokter, benar saja, Mbak Parina pun kembali sehat dan bugar. Pak Ustadz di kampung itu pun juga mencoba memberikan air doa untuk Mbak Parina dan keluarganya, dan sedikit banyak air doa itu pun juga ikut membantu memulihkan kondisi Mbak Parina. Akan tetapi, iri dengki telah membutakan arah dan memadamkan cahaya kebaikan. Sang pelaku santet
lagi-lagi menghembuskan santet kepada Mbak Parinah, dan kali ini kirimannya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Tumbal dan darah yang dikorbankan jauh lebih banyak dan mengalir deras di hembusan gelapnya malam. 60 ekor ayam dan 60 tetes darah anak perempuan serta 6 kertas mantra rupanya telah ditanam di tempat tertentu. Tapi Tuhan Maha Tahu atas segalanya, dan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka tabir ini pun perlahan terungkap. Selama kurang lebih 1 minggu setelah berobat ke dokter dan berkonsultasi dengan beberapa ustadz, gangguan yang dialami Mbak Parina pun reda. Namun ada satu waktu di mana satu keluarga tersebut lalai dan lupa dalam hal ibadah. Disitulah gangguan mulai masuk kembali. Santet kiriman kedua ini telah diketahui oleh Andra, yaitu pada saat malam hari sesosok pemuda misterius terlihat sedang menaburkan beberapa air yang bercampur dengan bunga di sekitaran rumah Mbak Parina. Andra yang kala itu sedang berada di depan rumah pun langsung memergoki pemuda tersebut. "Siapa itu?" teriak Andra keras sambil membawa batu siap dilemparkan ke arah orang tadi. Mengetahui kehadiran Andra, pemuda itu pun langsung berlari secepat kilat dan menghilang di remang-remang cahaya. Andre yang mengetahui hal ini pun langsung melaporkan kepada Mbak Parina, dan keesokan harinya Mbak Parina pun segera membersihkan bekas air kembang tersebut. Matahari terus bergerak, menggelinding dari ufuk timur lalu menyorot tajam di atas kepala. Kemudian kembali lagi ke arah barat untuk rehat dari penat. Kemudian ia pun digantikan oleh gelap bersama rembulan sebagai teman untuk terlelap. Mbak Parina menatap keluar jendela kamar yang langsung mengarah ke jalan desa. Jalanan desa pun mulai lenggang. Hanya ada beberapa ekor jangkrik yang masih mengeluarkan suaranya. Lalu, di tengah gelap, ada sosok misterius yang samar-samar terlihat menghampiri rumah Mbak Parina. Kemudian perlahan, sosok tersebut pun tiba-tiba berubah menjadi ribuan kecoa yang terbang liar ke sana kemari. Mengerikan sekali, sangat mengerikan. Ribuan kecoa yang terbang, bahkan beberapa kecoa ada yang terlihat bergerombol sambil mengepak-ngepakkan sayapnya. Bunyi yang dihasilkan dari kecoa yang terbang yang khas membuat telinga siapapun saja yang mendengarnya akan terasa geli. Badan kecoa yang coklat gelap ini pun menghiasi remang-remang cahaya lampu di sekitaran rumah Mbak Parina. Mbak Parina yang melihat hal itu pun langsung menutup jendelanya, menutup pintu depan dan berdoa sebisa mungkin. Mbak Parina pun enggan membangunkan suaminya dan juga Andra karena kala itu mereka sudah tertidur dengan lelap. Akan tetapi, ketika Mbak Parina menengok ke bawah kolong tempat tidurnya, ditemukan puluhan kecoa berada di kolong tempat tidur Mbak Parina. Mbak Parina pun segera menutup selimutnya dan bersiap untuk tidur. Akan tetapi, puluhan kecoa itu merambat lalu memenuhi tubuh Mbak Parina dengan liar, hingga Mbak Parina pun berteriak-teriak histeris. Ya, teriakan Mbak Parina ini pun membuat sang suami dan Andra datang ke kamar Mbak Parina. Dan saat Andra dan suami Mbak Parina masuk ke dalam kamar, mereka tidak melihat satupun kecoa tersebut. Ribuan kecoa yang tadi terbang di sekitaran depan rumah Mbak Parina dan juga merambat di tubuh Mbak Parina pun langsung menghilang. Suami Mbak Parina pun di sini coba untuk menenangkan Mbak Parina yang masih saja berteriak-teriak histeris. Malam masih panjang dan dendam masih mengintai aliran darah segar di antara daging yang berdetak. Sang dendam siap membuat otot robek dan kulit tercabik hanya demi darah keluar dari sang raga. Malam termenung, semua hening. Hanya sajak malam yang masih menulis dirinya sendiri. Malam pun berlalu. Semua diam dalam irama yang tak dapat digambarkan temaram. Mbak Parina masih terbaring untuk kesekian kalinya, tak mau makan dan tak mau minum. Semua orang yang di situ pun bingung. Beberapa orang pun mulai enggan ikut campur dengan urusan Mbak Parina. Sementara itu, Ustadz yang biasa menolong pun kini tidak berada di desa. Mungkin ada urusan lain kala itu. Aduh, rintih Mbak Parina di sepanjang hari, mulai pagi sampai malam. Pandangan Mbak Parina pun kini mulai kosong, menatap nanar keadaan tubuhnya.
Ia pun hanya bisa merintih menahan perih sambil tenaganya memegangi tangan suaminya. Di sisi lain, Andra dan suami Mbak Parina pun terus berdoa berharap kesembuhan dari santet yang datang tiada henti layaknya burung yang datang untuk memakan padi. Semua berjaga malam itu. Sang suami pun seperti dibimbing menelpon seorang ustadz yang berada di luar provinsi, namun ustadz tersebut malah merekomendasikan tim ruqyah kami untuk datang dan segera menangani masalah ini. Keadaan sekitaran rumah Mbak Parina pun sepi waktu itu. Serangga yang biasanya bernyanyi ria malam itu seperti dibungkam oleh kekuatan jahat nan kejam. Suami dari Mbak Parina pun segera menghubungi nomorku sendiri. Ya, saya yang waktu itu sedang mengerjakan laporan praktikum. Ya, kala itu saya masih semester 3. Langsung mengangkat call di WhatsApp dan berjanji akan menolong Mbak Parina dan keluarga sekitaran 2 minggu lagi. Karena minggu depannya saya pun masih menghadapi UTS dan ujian praktikum. Tetapi setelah menutup telepon itu, tiba-tiba saja dentuman keras terdengar tepat di samping kamarku. Astagfirullahaladzim. Ucapku kaget seraya beristighfar terus-menerus dalam hati. Setelah kondisi agak mulai tenang, aku pun melantunkan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran. Dan setelah itu, aku pun menghampiri sumber suara tersebut sambil membawa air ruqyah. Bau busuk mulai tercium ketika aku mulai mendekati sumber suara tersebut, yang nyatanya itu adalah sebuah kain putih yang sudah dibentuk menyerupai pocongan atau pocong dengan tali merah sebagai pengikatnya. Setelah jarak sudah benar-benar dekat, aku pun lalu menyiramkan air ruqyah yang aku bawa, dan tiba-tiba saja puluhan belatung muncul dari balik bungkusan putih tersebut. Setelah mengucapkan basmalah, aku pun membuka bungkusan itu dan terlihatlah beberapa bunga, jarum, dan daging busuk. Ini pertanda sang penyantet sudah sangat serius dan ini adalah ajakan untuk perang. Salah seorang temanku berkata, katanya anak kecil terlihat sedang berlarian berputar-putar di sekitaran rumah Mbak Parina. Oke, saatnya aku akan melakukan pembersihan rumah itu dan mengembalikan kiriman itu ke pemiliknya. Aku pun tahu bahwa di sudut yang jauh di sana mereka atau jin jahat sedang mengintai. Tanpa berlama-lama, aku pun langsung membacakan doa dan melibas mereka semua tanpa ampun. Namun semua itu belum selesai. Makananku tiba-tiba saja berbau amis darah. Semua terasa sangat aneh. Aku pun lalu melaksanakan sholat hajat dan mulai berdoa. Alhamdulillah, semuanya mulai terkendali. Dan sementara itu, di desa Mbak Par, Andra melihat siluet bayangan di kamar Mbak Parina. Siluet bayangan orang tinggi besar dan sepertinya ingin mencelakai Mbak Parina. Andra pun segera menuju Mbak Parina dan berdoa di sampingnya. Sementara itu, kondisi Mbak Parina sendiri semakin hari semakin kurus dan nampak Mbak Parina semakin hari semakin aneh kelakuannya. Mulutnya meracau tak karuan. Di situ, dengan sabar suami Mbak Parina maupun Andra menunggui Mbak Parina. Sekitar jari-jari tangan Mbak Parina pun tiba-tiba mulai muncul bercak hitam. Teriakan Mbak Parina pun tambah memilukan, menandakan rasa sakit yang tiada tertahankan. Untungnya sang suami pun langsung mengambil es batu dan mendoakan sebisa mungkin untuk kesembuhan Mbak Parina. Alhamdulillah kondisinya pun sedikit membaik. Malam ini akan menjadi malam yang panjang, di mana gelap sudah tak lagi berkompromi pada senyap dan semangat tak lagi mampu memeluk erat harap. Kita hanya bisa menantikan esok akan seperti apa. Tepat 2 minggu setelah suami Mbak Parina menelpon, aku pun lalu bergegas menuju kediaman Mbak Parina. Bersama dengan beberapa teman yang biasa meruqyah di sana, aku pun terus berdoa, semoga masih sempat. Emang terkadang manusia bisa sangat jahat ketika sudah dibutakan oleh rasa iri dan dengki. Entahlah, semoga saja aku masih sempat menolong Mbak Parina. Dan setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kami pun tiba di tempat Mbak Parina pukul 15.30 atau ba'da asar. Kala itu bau busuk pun mulai keluar dari tubuh Mbak Parina ketika kami sudah sampai di sana. Kecoa dan kelabang pun dilaporkan sering muncul di halaman rumah, bahkan di dalam rumah Mbak Parina sendiri. Sang suami pun mengatasinya dengan cara menyemprotkan insektisida yang biasa dijual di supermarket untuk membunuh semua serangga tersebut.
Dan setelah saya beserta teman-teman datang, Andra pun mencoba menghubungi semua warga desa. Namun kala itu hanya beberapa saja yang datang, karena yang lain enggan dengan dampak yang terjadi. Akhirnya kami pun memulai proses penyembuhan. Beberapa ustadz desa pun ternyata juga ikut membantu kami, dan ketika kami datang, mereka pun cukup senang atas kehadiran kami. Awalnya, semua yang berada di sana pun kami ajak wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, meminta kepada Allah agar penyakit Mbak Parina pun diangkat dan semua bisa kembali normal. Sementara yang berhalangan cukup saja berwudu dan memperbanyak istighfar dalam hati. Tujuannya agar jin tidak punya celah untuk masuk ke dalam tubuh mereka. Dan pada saat kami secara bergantian melaksanakan ibadah sholat sunnah dan berdoa, Andra melihat darah keluar dan dari sela-sela kursi membasahi lantai. Mbak Parina pun mulai kesurupan sore itu. Bercak hitam di tangan Mbak Parina pun terlihat semakin banyak. Beberapa ustadz di desa dan beberapa dari kami pun mencoba untuk membantu dengan memberikan air doa, sementara saya masih larut dalam doa. Sore sunyi, sampai kita bisa mendengar suara nafas kita sendiri. Aku berharap sore ini adalah waktunya Mbak Parina untuk sembuh. Setelah semua selesai sholat dan berdoa, kami pun memulai prosedur pembersihan. Langkah demi langkah pun kami jalani dengan lancar. Tidak ada hambatan yang berarti. Pecahan kaca beling dan tumpukan paku pun terlihat dimuntahkan oleh Mbak Parina, bercampur dengan darah hitam dan juga gumpalan rambut, lalu disusul muntahan serangga seperti kala, jengking, dan kelabang. Kami pun segera menetralisir hewan-hewan beracun tadi dengan air ruqyah dan segera membakar hewan-hewan tersebut. Jika di alam memang kami melindungi dan melestarikan keberadaan serangga tersebut, tapi berhubung ini adalah hewan sihir yang notabene berbeda dengan hewan aslinya, maka kami terpaksa harus membakarnya. Setelah semuanya selesai, kami pun lalu menyemprotkan air ruqyah tadi menuju ke semak-semak. Tiba-tiba terdengar suara mengerang kesakitan dari balik semak-semak itu. Sepertinya ada makhluk yang kesakitan di sana. Namun, kami pun tetap fokus dengan bacaan doa kami dan membiarkan makhluk laknat tersebut mati terbakar. Kepulan asap keluar di sela-sela tembok rumah Mbak Parina. Sementara itu Mbak Parina pun kembali muntah darah hitam, namun kali ini jumlahnya lebih banyak. Semua kelabang, serangga, dan yang lainnya pun keluar dari halaman depan rumah Mbak Parina, lalu seketika mati. Ini jelas hewan sihir, bukanlah serangga predator asli yang wajib dilindungi. Alhamdulillah setelah hampir 2 jam kami meruqyah, akhirnya Mbak Parina pun sembuh. Wajahnya terlihat kembali lebih segar dan kini ia pun bahkan bisa berdiri dan berjalan lagi. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, kami pun lalu melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Waktu itu pun jemaah terasa lebih tenang dan khusyuk. Masjid penuh sesak oleh jamaah. Selesai sholat, kami pun lanjut khataman Al-Quran bersama dengan sekitar 15 orang warga desa. Dan setelah semuanya selesai, kami pun lanjut sholat isya berjamaah. Masjid pun kembali penuh dengan jamaah. Beberapa orang pun ada yang memberanikan diri untuk sharing dengan kami. Tapi sebelum pulang, lagi-lagi kami di sini mencium aroma busuk yang menyengat. Setelah itu kami pun menghampiri arah bau tersebut. Kami di sini awalnya sempat kebingungan untuk mencari sumber bau tersebut, dan atas izin Allah kami pun akhirnya menemukan suatu gundukan tanah di semak-semak di sekitaran area kebun tebu. Dengan hanya mengandalkan pencahayaan dari senter handphone dan beberapa senter warga, akhirnya kami pun menemukan bangkai 60 ekor ayam dan 6 kertas mantra dan beberapa bercak darah dalam setiap kertas mantra tersebut. Tanpa berlama-lama, kami dan beberapa warga desa pun akhirnya membakar lalu memusnahkan itu semua. Dalam perjalanan pulang ke kota, kami semua pun sempat merenung dan berpikir, masih ada santet sekejam itu. Kami pun terus memacu motor kami, dan akhirnya kami pun tiba di kota dengan selamat. Mbak Parina adalah salah satu dari banyaknya korban persaingan usaha. Dalam usaha di bidang kuliner,
sangatlah masih kental dengan praktek santet dan pesugihan, dan santet masih seringkali digunakan untuk menyabotase usaha orang lain, bahkan menjadikan orang tersebut jatuh sakit atau bahkan sampai dengan meninggal dunia. Benar, santet juga mengenai Mbak Parinah, dan semoga Mbak Parinah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa sekali, mengerikan. Santet dalam persaingan usaha memang sudah bukan hal yang asing ya dalam dunia usaha ya, dan dunia bisnis di bidang apapun ya sebenarnya. Tapi memang di bidang kuliner mungkin lebih terlihat gamblang ya, dengan ya beberapa ciri yang mungkin teman-teman sudah tahu ya dari praktek santet maupun pesugihan. Yang jelas semoga kita dijauhkan dari hal-hal buruk seperti itu, amin. Jangan sampai santet maupun pesugihan, tidak akan pernah ada hal baik yang tercipta dari santet dan pesugihan. Jadi semoga kita semua terlindungi dari hal-hal buruk itu ya. Dan semoga teman-teman semua bisa terhibur dari kisah yang barusan kami bawakan, terutama para penikmat ataupun pecinta horor. Dan kisah tadi ditulis oleh Mas Haidar ya, luar biasa Mas Haidar dari Mojokerto. Terima kasih, kisahnya cukup menarik dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Semoga banyak hikmah baik yang bisa diambil dari kisah yang tadi, dan apabila ada yang buruk silakan dibuang saja. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau mengirimkan kisah horor ya, kisah pribadi yang bertemakan horor maupun misteri, ataupun ada kisah dari temannya, dari saudaranya atau tetangganya siapapun, silakan bisa dikirim ke nomor telepon kami di 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Ya, ditunggu teman-teman yang ingin mengirimkan kisah. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum kami bawakan, sabar ya. Pasti kok, pasti kami bawakan satu persatu. Tapi memang butuh waktu untuk proses penggarapannya ya. Dan nantinya bisa akan kami up di dua channel kami, di Extreme Movie maupun Ilo Bercerita. Dan itu aja dari saya. Di akhir kata seperti biasa saya selalu memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pembawaan kisahnya tadi. Apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan dalam pembawaan kisah barusan, saya mohon dibukakan pintu maaf karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo di Extreme Movie. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua, amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.